Baru-baru ini kita kedapatin berita kalau Indonesia fix bakal menjadi salah satu tuan rumah baru di MotoGP. Dan pasti kalian tahu juga kalau nantinya GP Indonesia bakal diadain di Mandalika, yang katanya udah hampir selesai dan bakalan bisa tepat waktu buat GP Indonesia nantinya. Finally, kita nggak kalah lagi sama negara tetangga yang udah punya Sepang. So, di episode kali ini kita akan bercakap tentang sebuah kisah yang masih bukan kisah dari selatan Jakarta. Akan tapi kita akan bercakap tentang kisah sih tadi. Tapi harusnya bukan kisah, tapi berita. Tentunya berita tentang MotoGP. So, stay tuned. So, welcome to Cakap Moto, channel dimana kita hobi ngebahas soal otomotif, salah satunya soal permotoran. Tapi ada hal lain lagi yang nggak kalah seru selain ngebahas soal teknologi, release news, dan sebagainya. Yaitu saya ingin mengajak Anda berspekulasi. Karena gini, saya baru menemukan beberapa artikel menarik tentang MotoGP tahun depan, dan tentunya ini semua isinya mostly spekulasi ya. Jadi meskipun kita barusan ngelarin beberapa balapan di season 2021, nampaknya udah mulai aja silly season tahun 2022. But before that, apa aja yang udah kita lihat di 2021? Oke, jadi mendekati summer break season tahun ini, kita udah disuguhin berbagai drama, terutama yang menurut saya paling wah itu adalah saat di GP Austria, di mana Brad Binder dari Red Bull KTM memutuskan kalau ganti motor ke setup basah waktu tinggal 4 lap itu hanya untuk orang lemah. Gokil sekali momen ini menurut saya, dan nggak tahu kalian notice apa enggak sih, tapi gue jujur salfok banget sama teknik ridingnya si Binder, karena jelas sekali di 1 atau 2 lap terakhir itu saat udah mulai full wet, Binder benar-benar ngerubah semua teknik riding biasanya, dan bisa kalian lihat kalau lean angle cornering dia itu udah minim sekali gitu. Binder, slick tires. Oh, he's almost sideways. Look at that, no lean angle whatsoever. He was almost down. Slick tires on a soaked Spielberg circuit. But overall, what a great show dari Brad Binder. Atau mungkin kalau komentator MotoGP itu nyebutnya what drama. Oke, another news. Datang dari pabrikan dari Jepang, yaitu si pabrikan Garputala. Jadi sebetulnya Yamaha YZF M1 yang tahun ini dikendarai oleh Fabio Quartararo, Viñales, dan Rossi itu nggak banyak perubahan. Yang paling mencolok pun hanya datang dari sektor chassis mereka, di mana chassis tahun ini dikata-katain lebih mirip chassis yang digunain di tahun 2019. Dan satu hal lain lagi yang ngebedain Yamaha tahun ini dari tahun-tahun lalu, yaitu di tahun ini Yamaha udah mulai menggunakan whole shot device di shock depannya, mengikuti jejak pabrikan-pabrikan lain seperti Ducati, Aprilia, Honda, dan lain-lain. Terus mungkin yang paling mencolok lagi datang dari pernyataannya Quartararo di GP Misano yang barusan, di mana beliau nyebutin kalau performa Yamaha di track full wet itu bagus banget. I don't know sih apa yang beda dari setupnya mereka. Nampaknya ini belum ada yang buka-bukaan kan soal ini. Namun jelas nampak di mana Quartararo nyebutin kalau sekalinya track itu kering, performa Yamaha itu bakal beda jauh sama pas performa di track basah gitu. Ngomong-ngomong soal Yamaha, tentu kurang lengkap tanpa berita dari rider legendnya mereka, yaitu si Valentino Rossi. Kita tahu Rossi udah bertahun-tahun riding Yamaha, akan tetapi katanya beliau udah habis kontrak sama Yamaha. Akan tetapi, yang lebih pentingnya lagi, bulan Agustus lalu legend MotoGP kita ini mengumumkan bahwa beliau bakal retire dari MotoGP. Jadi tahun ini beliau terakhir ya. Buat fans Rossi Indonesia yang udah nungguin momen Rossi balapan di Indonesia, di Mandalika, ya tahu-taunya sekarang doi resign dari MotoGP. Kacau ya. I take my decision for next year after the summer break, and I decided to stop at the end of the season. So unfortunately, this will be the last half season as a MotoGP rider. Difficult to say and to know that next year I will not race with the motorcycle. That is, I do this thing for I think more or less 30 years. So next year my life will change. Moving on, kali ini dari raja inovasi kita dari Italia, yaitu Ducati. Untuk tahun depan udah terkonfirmasi kalau pabrikan yang satu ini bakal punya rider yang sama seperti tahun ini, yaitu Jack Miller dan Pecco Bagnaia, yang kontraknya sama-sama udah diperpanjang hingga season tahun depan. Sedangkan dari sisi motor kurang lebih
harusnya sama ya, karena belum ada tanda-tanda bakal ada perubahan drastis seperti yang juga udah kita lihat tahun ini, di mana Ducati nggak banyak melakukan perubahan dari GP20-nya mereka. Karena let's be honest sih, if it ain't broke, don't fix it. Namun di sisi lain, Aprilia yang meskipun sama-sama merupakan pabrikan asal Italia, RSGP tahun 2021-nya mereka itu dikata-katain merupakan sebuah motor yang sama sekali baru dibandingkan generasi sebelumnya, kan. Dari mulai chassis, mesin baru, exhaust baru, aerodynamics juga baru. Jadi mungkin kita nantikan aja di season depan gimana kira-kira performance-nya mereka. Yang lagi-lagi Aprilia juga punya satu rider yang masih gak jelas. Jadi mereka punya rider tetap si Alex Espargaro yang udah ngebawain dari 2017, dan satunya lagi si Lorenzo Savadori. Banyak yang ragu sama si Savadori ini karena setelah performanya di beberapa race tahun 2021 itu performanya kayak subpar sekali sih, dan dia dikatain most likely nggak bakal bersama Aprilia lagi di musim depan. So we'll see. Dan saya rasa itulah beberapa uncertainties yang lagi ada saat ini di MotoGP. Saya personally sangat excited dengan MotoGP tahun depan, apalagi ada GP Indonesia kan yang bakal jadi tuan rumah di seri kedua. But what do you guys think? Let me know in the comment down below ya. Oke, jadi seperti biasa kalau ada yang gue salah ngomong atau ada berita menarik lain yang gue lewatin, please let me know in the comment down below. Dan saya cuma pengen ingetin, jangan lupa buat like dan share video ini, dan buat kalian yang belum subscribe juga jangan lupa buat subscribe ke channel kita untuk ngedapetin konten-konten dan berita seputar otomotif lainnya di channel ini. Finally, gue Nico, sampai jumpa di episode sebelumnya. Oke, finally, gue Nico, ini MotoGP, ya kan? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Yeah, just Oh, wow! No way! Oh Wow. my goodness me! Oh. Wow! Oh my goodness, that is extraordinary! That'll take It's some into beating. pit lane as well! Goodness me! Oh, Bo Bensnader, take a bow! Well, Randy Mamola will be all over that on Instagram. it won't was he? here that Momola had his. Oh, wow, what a save! Superman from Marc Marquez. He looked like he was going over the front, and somehow he stays on. Gives the guy a cape. Absolutely brilliant. Wow. Marc Marquez at one point there thought this is going to be a really, really painful high side. That's jolted that right shoulder. It's one-way style, whack. Oh wow, and his foot peg like burst open his boot. Goodness. Yeah. That'll do it. Look at the angle there. Wowee. He flicked up a gear as well. Like it. Yeah, well done, Jorge Navarro. He had a major moment there. The rear end really coming round on him at turn 6. Speedway style there, wasn't it, Jack Miller? Really was a big slide on the rear tyre for him then. Good long look at the rear tyre here for Jack Miller and his crew.